Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan jamaah yang hadir agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, Islam dan nikmat sehat kita bisa sama-sama menunaikan salat Jumat yang insya Allah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita panjatkan baginda Rasul yang mana dalam perjuangan beliau menegakkan syariat dan syiar Islam, kita hari ini bangga sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil kita belajar, kita mengenal ada dua rukun, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Sehingga sering kita katakan dari kecil kita belajar rukun Islam. Sejak kita lahir, kita sudah bersahadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita dalam kandungan. Di saat kita lahir ke dunia ini, biasanya ayah kita, bapak kita disunnahkan untuk mengazankan dan mengiqamahkan anaknya yang baru lahir ke dunia. Kita sudah diperkenalkan dengan syahadat, yaitu rukun Islam yang pertama. Yang kedua juga kita diajarkan dari kecil, kita diajarkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Mulai kita balita, mulai kita masuk sekolah supaya kita tidak tinggal sholat 5 waktu. Kemudian kita juga diajarkan zakat, mulai zakat fitrah. Kemudian juga zakat mal kalau kita sudah besar dan sudah memenuhi nisab. Juga kita diajarkan dalam rukun Islam itu kita berpuasa bulan Ramadan. Kemudian dalam rukun Islam yang terakhir yang kelima itu diminta kita kalau kita mempunyai kemampuan kita berangkat menunaikan ibadah haji minimal 1 kali dalam seumur hidup kita jika kita mampu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelima rukun Islam itu kadangkala timbul pertanyaan pada diri kita sendiri, seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ketika para orang Arab yang sudah masuk Islam menghadap Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran, mereka berkata, wahai Rasul, wahai Nabi, kami sudah beriman. Tetapi apa kata jawab Rasul? Karena Rasul melihat perilaku mereka belum menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul berkata, jangan katakan beriman, tapi katakanlah berislam. Kamu baru berislam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk khatib yang berkhutbah pada mimbar yang penuh rahmat hari ini, kita sering melihat dan merasakan, kita lihat diri kita sholat 5 waktu. Kita sering melakukan puasa bulan Ramadan. Kita juga berzakat. Ada rezeki kita naik haji. Kita tunaikan rukun-rukun Islam itu. Tetapi sering kita lihat Islam kita kadang-kala Islam KTP.
Ngapa si anu tidak sholat Islam KTP, Pak? Kenapa dia tidak berpuasa bulan Ramadan Islam KTP? Jadi kalaupun kita lihat di Provinsi Bengkulu yang mayoritas umat beragama Islam pada bulan puasa Ramadan itu yang banyak makan tampak kaki-kakinya itu pasti KTP-nya kalau Satpol PP razia KTP-nya Islam. Mereka hanya membuat rukun Islam. Tetapi ada yang Allah sampaikan yaitu rukun iman. Dan rukun iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang mana itu dijelaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita orang Islam kadangkala kita tinggalkan sholat? Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam rukun iman itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya beriman bahwa kita mengakui ada Allah, tetapi kita beriman bahwa Allah melihat seluruh perilaku kita. Kita tidak beriman kepada malaikat. Di saat kita melakukan dosa-dosa, kita yakin ada malaikat raqib dan atid yang mencatat di kiri kanan kita. Mencatat semua perbuatan baik kita, mencatat semua perbuatan buruk kita. Yang kadangkala di dunia ini kita saksikan bagaimana dunia teknologi sekarang bisa merekam semua CCTV dunia itu. Kalau kita pasang CCTV di rumah, bisa sebulan, 2 bulan akan terekam semua aktivitas kita. Yang kadangkala pun CCTV tidak bisa mengcover semua rekaman itu. Kalau kita masuk ke kamar mandi, CCTV tidak melihat aktivitas kita. Bahkan di dalam hati kita, CCTV tidak mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penguasa alam semesta, Dia tahu apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan, walaupun kita bersembunyi di dalam goa yang tertutup rapat. Karena betapa banyak umat Islam, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan adanya malaikat. Pernah suatu ketika teman saya anggota DPR ini bercerita sama saya itu ketua Komisi 7 yang membidangi pembangunan infrastruktur. Jadi saya aneh, ketika jalan-jalan itu di Sumatera, kemudian di Jawa, di Kalimantan, dan di Bali. Ketika saya jalan ke Sumatera, jalan yang dibangun oleh dana APBN itu banyak rusak. Kemudian ketiga di Kalimantan juga begitu. Padahal mayoritas masyarakatnya, mayoritas pemimpinnya, dan mayoritas pelaku usahanya ada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami berkunjung ke Bali, jalan-jalan Bali itu rapi semua. Setelah itu kami bertanya kepada pemilik masyarakat Bali yang beragama Hindu. Kenapa jalan di Bali ini berbeda dengan jalan-jalan yang ada di Sumatera maupun Kalimantan? Jalannya rapi, jarang yang bolong-bolong, jarang yang sempat hancur. Apa jawab orang Bali? Pak, kami ini umat beragama. Hampir di setiap rumah itu kami bangun pura. Kami patung-patung dewa yang kami sembah. Kalau kami nanti memaling pasir, memaling koral, memaling semen, memaling aspal, kami malu sama Tuhan-Tuhan kami yang hampir ditemui di setiap jalan. Kalau kita pergi ke kawasan Abu Sakim, desa Abu Sakim itu banyak penganut agama Bali atau di Arga Makmur. Itu banyak setiap rumah hampir ada pura-pura peribadatan. Jadi orang Bali itu mengatakan, Pak, hampir di setiap rumah kami ada itu. Jadi karena mereka takut sama Tuhan yang mereka bentuk, tapi mereka beriman. Bagaimana kita umat Islam yang hari ini kita percaya amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu gaib karena kita tidak sampai hari ini melihat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita berdusta pada manusia. Betapa banyak dalam kehidupan dunia ini ada orang yang bicara tentang dunia sangat paham. Kadang ada orang yang paham bicara agama, tetapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia itu. Kata Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu ala ma fi qalbihi wa huwa ala dhisab. Wa minan nas, di antara manusia ada orang-orang yang ketika dia pidato di mimbar atau dia memberi pengarahan kepada para bawahannya, misalnya kita lihat dulu kasus polisi Ferdi Sambo bagaimana memberi arahan kepada anak buahnya, kita lihat
pelan-pelan Allah buka. Bagaimana kasus, bagaimana seorang pimpinan, pelan-pelan Allah buka. Kata Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang-orang yang kalian ketiga orang itu bicara, ketiga orang itu berjalan, ketiga orang itu bahkan bersin sekalipun kalian takjub. Wah, hebat nian orang itu, alim nian orang itu. Secara ekonomi dia bagus, secara jabatan dia tinggi, secara ilmu dia mumpuni. Tetapi kata Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma qalbihi. Tapi Allah tahu apa yang di hati orang-orang yang kita kagumi itu. Wa huwa aladul hisab. Padahal kata Allah, mereka itu paling ingkar atas sebuah kebenaran. Sering dalam kehidupan dunia ini, jamaah sedang Jumat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa Al-Qur'an berbicara tentang kehidupan dunia? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang berkuasa kadang mereka zalim, ibadah mereka kadang mereka tinggalkan. Tetapi ada juga semakin orang berkuasa, semakin mendapat limpahan rezeki, mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham kehidupan dunia. Kelak kita mainkan. Cak mana orang itu kelak kita mainkan. Sering kadang kita mendengar kita mainkan barang itu. Dalam kehidupan dunia Allah tahu bahwasanya manusia itu dalam kehidupan dunia hanya punya dua poin. Poin yang pertama, hidup di dunia penuh dengan permainan. Poin yang kedua, senda gurau. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala meminta kita, ketika kita mengaku Islam saja tidak cukup, kita hanya harus meningkatkan rukun iman kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu definisi orang beriman? Banyak kriteria-kriteria orang beriman yang Allah berikan dalam Al-Quran. Salah satunya yang saya bacakan tadi, qad aflahal mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun. Allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Telah bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk, dan ketika mereka dalam hidupnya mereka meninggalkan perbuatan, menjauhkan dari yang tidak berguna. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka juga menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ittaqaw wara zalika fa ulaika humul adun. Jadi salah satu kriteria yang Allah terangkan dalam surat Al-Mu'minun itu, orang beriman itu akan beruntung. Di saat mereka menjaga salatnya, di saat juga mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, di saat mereka juga menjaga kesucian mereka, di saat juga mereka selalu membayar zakat, menunaikan kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sering kita mendengarkan ketika imam membacakan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kriteria ini Allah jelaskan apa tanda-tanda orang yang beriman. Kalau kita pernah muda ataupun sekarang sudah tua, bapak-bapak yang hadir, adik-adik yang hadir ini pernah jatuh cinta. Jika kita cinta kepada istri kita atau kita cinta kepada calon seorang wanita, kadangkala kita tidak bertemu, tersebut saja namanya hati kita bergetar. Kalau hati sudah bergetar, berarti ada terikatan emosional hati. Kalau kita mendengar nama kekasih kita, misalnya sedang sakit, misalnya kita tidak mendapat telepon, hati kita bergetar, bertanya-tanya. Karena itulah Allah sebagai pencipta manusia tahu karakter manusia. Bagaimana kalau kamu ingin mengetahui diri kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut nama Allah, bergetarkah hati kita? Ketika Allah panggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetarkah hati kita? Apakah kita tunaikan panggilan Allah itu? Kita datang ke masjid, kita sholat berjamaah, atau kita tinggal, kita asik dengan pekerjaan kita tunda waktu sholat sampai di akhir sholat. Atau bahkan kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Jikalau masih ada dalam diri kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum beriman. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, bertambah keimanan kita. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang surga dan neraka, kalau dulu kita sibuk membaca huruf Arab ini, apalagi zaman dahulu Arab gundul. Tetapi sekarang sudah enak, ada terjemahan yang bisa kita baca. Ketika kita mendengar Al-Quran berbicara tentang surga, kerinduan kita akan bersama-sama dengan orang beriman masuk ke surga. Ketika Allah berbicara tentang neraka, apakah kita termasuk penghuni-penghuni neraka? Karena hanya kitalah yang tahu dosa-dosa apa yang kita lakukan sejak kita lahir ke dunia sampai usia kita hari ini. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Allah gambarkan bahwasanya orang yang beriman itu di samping disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan persoalan hidup baik besar maupun kecil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita sering bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaulah memang kita Islam, betul kita Islam. Kita yang hadir di sini kita sholat 5 waktu. Tetapi apa sholat kita bisa merubah kehidupan kita? Kalau kita pebisnis, apakah kita pebisnis yang jujur? Kalau kita PNS yang jujur, masuk tepat waktu. Kalau kita pemimpin yang jujur, yaitu menegakkan keadilan untuk segala golongan. Kitalah yang bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain hanya melihat kita dari luar, tidak tahu apa yang terbersit dalam hati kita atau yang terpikir oleh pikiran kita. Marilah kita, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, kita nilai diri kita. Kalau tidak ada efeknya pada hati kita, berarti iman kita perlu diasah lagi, sehingga kita nanti kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizul Ghaffar Mukawwirul Lail 'alan Nahar Tazkiratan lizawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat ini kita masih dalam rangka bulan Syawal, yaitu bulan di mana kita saling memaaf-maafkan. Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan kepada kita, minta maaf kepada kedua orang tua kita jikalau mereka masih hidup, dan jikalau mereka sudah mati kita mendoakan, meminta maaf kepada istri dan anak-anak kita. Mungkin dalam kehidupan kita bersama keluarga kita banyak waktu perhatian kita yang kurang kepada mereka. Kita minta maaf kepada tetangga kita minta maaf kepada rekan bisnis kita, kawan kantor kita, supaya kita nanti Allah berikan hati yang bersih seperti Idul Fitri, kembali kepada yang fitrah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kata-kata maaf yang paling penting itu adalah kita memaafkan diri kita sendiri. Dalam ilmu psikologi, ilmu psikiater mengatakan bahwasanya sebenarnya dalam kehidupan manusia itu perang musuh yang terberat adalah perang kepada dirinya sendiri. Kadang-kala kita menginginkan suatu jabatan, kadang-kala kita ingin suatu harta, kadang-kala kita sukses dalam kehidupan, tetapi kadang-kala kita belum berhasil. Kadang-kala kita marah pada diri kita sendiri, marah pada keluarga kita, marah kepada istri kita, marah kepada anak-anak kita, marah kepada tetangga kita, marah kepada kawan-kawan kita. Tetapi kalau selama kita tidak bisa memaafkan segala kekurangan kita sendiri, tidak bisa memaafkan apa yang sudah terjadi pada diri kita sendiri, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa lapang dada memaafkan seluruh keluarga kita dan orang lain.
Marilah pada bulan Syawal ini, marilah kita maafkan diri kita sendiri. Ikhlaskan semua yang terjadi dalam hidup kita ini. Baik perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, baik perbuatan baik yang ketika kita bantu orang, kita tolong orang, kemudian kita dicurangi oleh orang yang kita tolong. Kita maafkan diri kita. Kita ikhlaskan, kita yakinkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita hanya mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wal hajatan min hawalihi dunya wal akhirah wa la kafiha ridha wa la nafiya sala ila qada'a ya marhamin. Allahumma rzuqna barakatan fil umri. Ya Allah, karuniakan keberkahan dalam umur kami ya Allah. Wa nuran fil qalbi, cahaya di dalam hati kami ya Allah. Wa diya'an fil wajhi, sinar di wajah kami ya Allah. Wa sabatan alal haq, istiqomah dalam kebenaran. Wa ridho'an fil nafsi, kami ridho pada diri kami sendiri ya Allah. Ridho atas qadar baik dan terbaik yang Kau tentukan kepada kami ya Allah. Wa mahabbatan fi qulubil makhluk. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan makhluk-makhluk-Mu kepada kami ya Allah. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Taubat sebelum mati ya Allah. Taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Rahmat-Mu ya Allah di saat kami menghadapi sakaratul maut. Maghfiratan ba'dal maut, ampunanmu ya Allah di saat kami sudah meninggal dunia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni azkurkum washkuruni ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.